siap guyur pasar dengan impor bila perlu untuk menstabilkan harga. Saya juga setuju bahwa itu pilihan terakhir. Pada 2012 lalu, Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi pernah meneliti tata niaga daging sapi. Temuannya adalah antara lain ada sumbatan atau bottlenecking karena urusan distribusi dan kebijakan tata niaga tidak mengarah pada pengembangan industri daging sapi di sentra produksi. Lalu ada kelemahan dalam kebijakan dan tata laksana impor akibat dominannya praktik pemburu rente dan kartel. Kartel melibatkan pengusaha, politisi, dan birokrasi. Modusnya adalah lewat berbagai cara dari kebijakan hingga teknis. Wah, ini dari Litbang KPK nih Bang Don. Ada pemburu rente, ada ya ini waktu Pak Lutfi. Iya, Pak Lutfi. Ya. Tetapi ya beginilah, kan dari survei itu Presiden sendiri kan sudah tahu juga. Sebetulnya orang yang sering terjun ke lapangan yang sudah tahu, dan saya kira ada grafis di Berita Satu yang mengatakan pada waktu itu tertulis ada pihak yang sengaja menahan stok daging sehingga harganya melambung tinggi. Pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pernyataan Presiden yang bermain waktu itu, di balik tingginya harga daging seperti. Coba, segitu kan? Iya, itu pernyataan Presiden. Nggak tahu, sekarang sudah polisi turun. Cuma kita tidak tahu seperti apa jadinya seperti ini. Tahun 2012 itu juga KPPU yang mulai juga meneliti tentang tata niaga ini kan? Betul. Itu yang kemudian sekarang berlanjut sampai ke posisi kalau ada kita lihat kartel. pola yang dilakukan itu nggak jauh beda 2012 dengan sekarang. Makanya data-data kami lama, temuan-temuan kami yang lama kita pakai untuk menguatkan pada posisi nanti menjadi persidangan di September itu. Nah, satu catatan yang amat sangat penting bahwa dalam kacamata kami dalam persaingan itu kartel itu sudah merupakan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa di dalam persaingan. Karena dampak kartel itu hari ini juga kita rasakan betapa kita harus mengeluarkan kos yang lebih besar dengan sebelumnya, ya kan? Barang langka, harga naik hari itu juga. Tapi kalau korupsi kan nggak tahu kita kapan habisnya, kan digerogoti pelan-pelan. Tapi kartel hari ini juga barang langka, harga naik, kita disusahkan dan harus duit yang keluar jauh lebih besar. Nah, makanya ketika ini sudah bahasa yang disampaikan oleh KPK persislah sama. Kalau sudah ada kolusi antara birokrasi politisi dan pengusaha, rakyat akan menjadi korban. Makanya ini harus digempur bareng-bareng. Nggak mungkin kita, kalau kartel kita harus selesaikan sendiri, tapi kasus daging ini harus sama-sama. Konsumsi daging sapi kita sebenarnya tidak terlalu besar sebenarnya ya. Tetapi begitu ya pengaruhnya memang jadi gede karena ini di harganya luar biasa. Konsumsi kita kan cuma 2,5 kilo per kapita per tahun per kapita per tahun, jauh dibandingkan Argentina, Brasil yang itu kira-kira 40, Malaysia kira-kira segitu. Pak, pemain bola Brasil itu sehari 1 kilo. Memang mereka lebih banyak makan daging. Tapi pemain bola kita dikasih 1 kilo, nggak mau makan ya. Lebih banyak makan mie instan gitu. Tapi saya ingin menggarisbawahi tadi Bu Karmi ya. Kartel itu extraordinary crime. Tetapi menurut saya tambahkan, kartel pangan itu bahkan economic subversion, subversi ekonomi menurut saya. Jadi memang pemerintah harus benar-benar ini, penegak hukum harus benar-benar menyelesaikan ini supaya menjadi shock terapi, supaya ini nggak kemudian berlanjut terulang lagi di kemudian hari. Nomor 1. Tapi terlepas dari itu, kemudian perbaikan tata niaga ini harus dilakukan. Tetapi juga yang ketiga yang tidak kalah penting, karena kita tidak tergantung dengan impor. Jadi perbaikan dari sisi produktivitas itu juga pangan di dalam negeri harus dilakukan, saya kira. Tadi pangan disebut, ya, bukan hanya daging sapi. Hanya daging sapi. Tetapi khusus kita bicara daging sapi peternak tadi, mesti ada subsidi untuk pengadaan bibit, untuk pengadaan lahan, terus kemudian untuk hijauan pakan. Tapi satu hal yang menurut saya jadi penghambat, culture kita. Entrepreneurship-nya para peternak ini memang agak susah. Kadang-kadang dikasih subsidi bibit, kemudian dia jual. Yang penting gue bisa nyicil kok gitu. Dia lepas itu, dia lepas. Jadi pemburu rente, bukan jadi peternak. Mendampingi mereka supaya ini kemudian bisa jadi sampai bakalan dan siap potong, ini juga penting. Tadi saya tercengang juga dari KPK ya, dari Litbang KPK. Ternyata ada politisi, ada birokrasi dan pedagang. Tercengang atau pura-pura tercengang dan sakit hati gitu. karena begini, karena
Karena kami ini benar-benar dalam posisi yang sulit ya. Sudah kami nggak bisa jualan, kami yang jadi kambing hitam seakan-akan ini persoalan apa ditimbulkan dari kami. Maka ini kami berharap Mbak dan semua teman-teman yang ada di sini kita harus sepakat bahwa ini sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Kita harus evaluasi nih. Dari Kementerian Pertanian juga harus evaluasi. Dari pedagang juga begitu, pengusaha juga begitu. Kalau memang ada oknum-oknum, ayo kita mulai sikat dari sekarang rame-rame gitu. Terus persoalan pangan, memang ini banyak kenaikan di akhir-akhir ini ya, selain daging, sapi, terus ayam ya, terus telur ya. Telur itu di kisaran 26-28, terakhir cabai itu sudah di angka 70.000. Mbak, maksud saya begini, semuanya ada yang ngatur menurut Pak. Paling tidak begini, paling tidak ini roh halus tadi. Selain roh halus, ada satu catatan penting nih, bahwa ada satu kelemahan pengawasan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Kenapa proses ini dibiarkan? Sebenarnya begini, gampang saja kok. Kalau seumpama setelah Lebaran itu tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, ada masalah. Ada masalah. Oke, kita habis sampai di bagian akhir, Mas Arief, saya boleh minta closing statementnya untuk harga daging sapi, sapi tata niaga. Jadi kita tahu ya, kita sudah saya kira sepakat bahwa persoalan daging sapi ini nggak bisa dibiarkan, karena ini bukan hanya mencekik konsumen, tapi juga pihak-pihak yang terlibat, terutama di pedagang di sektor eceran. Ini pemerintah harus menunjukkan sikap langkah yang jelas, terukur untuk menyelesaikan ini. Mulai dari tata niaga, kemudian penegakan hukum terhadap aktor-aktor yang menjadi aktor intelektual terjadinya kisruh harga daging sapi. Jadi tidak boleh kalah gitu ya? Tidak boleh kalah. Pak Mansuri. Ya, di kesempatan ini kami ingin mohon maaf kepada masyarakat ya, bahwa mogok itu pilihan terakhir. Kemarin mogok sapi beberapa hari, sekarang mogok ayam gitu ya beberapa Masih hari. Akan ada lagi ini pilihan terakhir yang kami warning kepada pemerintah agar introspeksi diri ya, Kementerian Pertanian khususnya, agar ini tidak terjadi lagi. Ini kami sangat sulit Mbak. Jadi kami berharap dalam forum ini masyarakat bisa tahu bahwa kondisi kami ini kondisi yang terdesak. Kami nggak mungkin jualan terus selama kami rugi gitu. Tapi tetap kami mohon maaf kepada masyarakat. Kami pastikan ini tidak akan terjadi lagi jika pemerintah mau melakukan upaya pengawasan dari hulu sampai hilir, perbaikan dari hulu sampai hilir. Dan kami yakini jika semua pihak dilibatkan, KPPU, teman-teman ya yang memberikan masukan kepada pemerintah, pasti tidak akan ada mogok lagi dan harga beres gitu ya? Dan negara tidak boleh kalah. Oke, iya. Terima kasih. Kita diperintahkan untuk memang sesuai dengan kewenangan tentunya. KPPU ada dua kewenangan besar yang dimiliki. Satu, pemberian saran pertimbangan pada pemerintah. Nah, terkait dengan kebijakan pangan ini kita sudah menyampaikan bahwa harus ada evaluasi tentang kebijakan kuota. Kuota itu akan menimbulkan masalah, tidak hanya di daging. Ini harus segera dievaluasi. Kalau memang kita sepakat ada swasembada pangan. Hentikan itu kuota. Angkat itu tadi petani lokal, berikan dia pembinaan dan sebagainya sehingga nggak butuh namanya impor. Ya, satu. Yang kedua, terkait penegakan hukum, kita tidak takut, tidak gentar dengan adanya tekanan dan segala macamnya. Sesuai dengan kewenangan kita akan lakukan proses penegakan hukum terkait dengan para karteler ini yang insya Allah pada bulan September kita sudah mulai pada persidangan pertama. Kita tunggu bulan September. Iya Nung, saya ingin membaca kutipan dari Presiden Jokowi. Kalau mereka atau mafia daging sapi masih bermain, saya akan kejar. Dan sementara saya akan impor langsung melalui Bulog. Ini untuk masyarakat. Itu kan kata Presiden Jokowi. Kita semua sudah tahu perilaku kartel seperti ini menguras kantong rakyat sampai sangat dalam. Tapi yang membuat saya pesimis itu adalah bahwa ini pembicaraan yang berulang-ulang dan masalah yang berulang-ulang. Yang kita khawatir itu adalah semua pembicaraan seperti ini, dari pembicaraan kita ke pembicaraan pejabat, malah membuat para pemain atau kartel ini menertawakan pembicaraan semacam ini. Tapi ya memang harus diselesaikan, bukan? Iya, harus diselesaikan dan pemerintah juga harus menyelesaikannya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Bu Karmi, terima kasih. Dan demikian The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan The Headlines. Sampai jumpa.